Kami di Aceh sangat terkejut mendapat kabar bahwa siaran Radio Nederland seksi bahasa Indonesia dihentikan karena liputan Radio Nederland seksi siaran bahasa Indonesia tentang Indonesia itu berbeda dengan liputan media-media nasional yang ada di Indonesia. Di pantai inilah pada hari Minggu, tepatnya tanggal 26 Desember tahun 2004, terjadi tsunami. Setelah gempa, barulah tsunami itu datang dari lautan lepas Hindia yang sangat luas itu menuju ke arah kota Banda Aceh. Dan meluluh lantakkan hampir separuh kota Banda Aceh, termasuk salah satunya adalah kawasan di mana studio Radio Nikoya FM Banda Aceh waktu itu di Lapaseh Kota juga hancur luluh lantak oleh tsunami hingga tak berbekas sedikit pun. Yang juga turut memberikan dukungan bantuan untuk Radio Nikoya dan beberapa radio stasiun lainnya di Banda Aceh yang menjadi korban tsunami. Salah satu yang ikut membantu adalah seperti misalnya Radio Nederland yang pada waktu itu memberikan bantuan dalam bentuk studio sementara, yaitu radio station in the box sebanyak 3 unit. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menuju ke studio Radio KIS FM Banda Aceh. Saat ini kita memasuki komplek APEC dan KIS FM, di mana di komplek ini kita akan melihat radio stasiun in the box yang dibantu oleh Radio Nederland Hilversum. Nah, kita udah sampai di komplek KIS FM. Ini adalah radio station in the box yang dibantu oleh Radio Nederland untuk KIS FM Banda Aceh, dan tower setinggi 80 meter. Sekarang kita mencoba untuk membuka pintu studio radio station in the box ini. Kayaknya agak sulit karena ini sudah lama nggak pernah dibuka. Lagi pula isinya juga sudah kita pindahkan ke kota Lok Semawi karena kita ingin mengudarakan stasiun KIS FM Lok Semawi. Jadi ini sudah cukup lama nggak pernah dibuka lagi karena isinya pun sudah kosong. Kami sudah pindahkan ke kota Lok Semawi untuk persiapan peluncuran radio KIS FM di kota Lok Semawi, Aceh Utara. Jadi kita tutup saja karena nah, selanjutnya kami merencanakan kontainer ini akan kami jadikan studio mini nanti di pusat kota Banda Aceh. Kebetulan bukan hanya radio station in the box ini saja yang dibantu oleh Radio Nederland, tetapi ada sekitar hampir 1.500 unit radio monitor yang kita sumbangkan kepada para korban-korban tsunami untuk mereka dapat mendengarkan siaran kita. Nah, mereka bisa terus-menerus mendapatkan informasi bagaimana mengakses bantuan, bagaimana mereka bisa saling berbagi informasi posisi keberadaan mereka. Mungkin di antara mereka ada yang berkeluarga tetapi mereka nggak tahu posisinya di kamp pengungsi mana. Sekarang saya ajak Anda untuk menuju ke studio KIS FM Aceh yang baru. Bisa kamu kerjakan setiap hari dan bisa kamu... Perkembangan demokrasi di Indonesia masih terlalu muda. Masih perlu dukungan internasional agar sistem demokrasi di Indonesia semakin dewasa lagi. Oleh karena itu peran media-media internasional untuk memberikan kontribusinya bagi perkembangan demokrasi yang matang di Indonesia sangatlah dibutuhkan. Radio komunitas Suandri FM ini tidak terlepas dari perannya radio RNW yang bersiaran di Indonesia ini.
Dan selama ini dialah yang mensupport kami selama 6 bulan pasca tanggap darurat. Biaya operasional itu, biaya untuk bensin untuk genset itu karena lampu listrik mati, RNW bantu waktu itu. Nah, sedangkan untuk radio komunitas selama ini apa yang ada di Indonesia saat ini belum ada yang bantu gitu. Awal berdirinya radio komunitas Swandri FM ini pada tahun 2004 itu berawal dari kepedulian generasi muda termasuk saya sendiri dalam menghimpun informasi tentang kebudayaan dan informasi untuk warga, baik itu dari pemerintah kepada warga, dari warga maupun untuk pemerintah. Nah, dengan itu kita menjembatani informasi dan budaya. Kami hadir membawa informasi, bersuara untuk komunitas dan masyarakat. 107,7 Swandri FM. Dengan adanya informasi-informasi terkini dari Swandri, mudah-mudahan yang masyarakat dari masyarakat luar mudah-mudahan ingin juga berkunjung ke tempat kami di Bukit Bule. Radio komunitas adalah media penyiaran dari komunitas untuk komunitas. Radio komunitas menggambarkan suatu pemersatu di tengah masyarakat, karena di situ akan terhimpun beberapa unsur, baik itu tokoh masyarakat, baik itu generasi muda, baik itu generasi-generasi yang tuanya dalam pembangunan daerahnya sendiri. Salam-salamnya kepada pendengar Swandri. Itu indah pasabui namo, indah taimbau gala, pokoknya salam kami keseruannya untuk mendengar radio Swandri. RNW di Indonesia itu sangat membantu sekali radio komunitas di Sumatera Barat, khususnya bagi radio Swandri FM, karena tanpa alat beliau kemarin, kebaikan hati dari RNW untuk membantu pasca tanggap darurat pasca gempa 2009 lalu, Swandri FM mungkin saat ini tidak akan siaran karena begitu mahalnya perangkat siaran walaupun untuk komunitas. Sekarang Anda tidak usah ragu lagi, percayakan kepada Feby Taylor yang beralamat Jalan Raya Munggok Batu Basa atau 200 meter dari Puskesmas Batu Basa. Begini, radio komunitas ini manfaatnya banyak gitu. Ya. Namanya itu sponsor Feby Taylor dia masuk itu kegunaan gitu ya. Itu untuk dari teman-teman gitu kan. Itu ya gitulah, makanya itu makin banyak itu, biasanya kerjanya masih kurang gitu. Sekarang udah ramai gitu kan. Gitu. Andai kata RNW tidak bersiaran lagi di Indonesia atau keluar dari Indonesia, saya tadi takutnya nanti ini akan berakibat juga kepada radio komunitas juga akan ditutup juga di Indonesia ini, karena pemerintah Indonesia melalui Kominfo akan digitalisasi gitu ya, digitalisasi tentang penyiaran frekuensi. Bagaimana ini udah menggambarkan akan ditutupnya radio komunitas. Kenapa demikian? Karena sedangkan manual aja kita radio komunitas tidak sanggup untuk beli perangkatannya. Apalagi nanti sistem digital yang membutuhkan biaya banyak dan membutuhkan peralatan yang dari luar negeri juga. Siapa yang mampu untuk beli? Komunitas kita tak mungkin kan.